Mari saudara, saat ini kita mau bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mau satu hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan kemurahan-Mu, karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena kasih-Mu. Karena Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk kami bersama-sama datang kepadamu. Kami rindu bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau buat setiap kami. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa, Kau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Engkau
hatimu. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi pengharapan, Kau yang memberi kesembuhan. Haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau memberikan pengharapan yang baru buat setiap kami. Engkau memberikan kemenangan yang baru buat setiap kami. Kami melihat Tuhan keajaiban-Mu nyata. Sebab itu Tuhan kami rindu saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah Engkau Tuhan. Lewat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Budi, yang sebentar Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, pengurapan yang dari Engkau, otoritas yang dari Engkau Tuhan, mengalir atas hidup hamba-Mu. Sehingga firman yang keluar itu berasal dari Engkau. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan sehingga setiap kami boleh mengalami sesuatu yang dahsyat yang dari Engkau. Berbicaralah Tuhan lewat setiap kami, lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, firman Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi maut itu sudah dikalahkan Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya kalau hari-hari ini roh maut itu sedang bergerak di berbagai tempat. Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan tidak perlu kita takut. Ya, tidak perlu kita takut. Sebab maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Semua katakan maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus ini menang, ya. Bagaimana Tuhan Yesus ini bisa mengalahkan maut. Nah, ini sangat penting sekali saudara. Jadi itu sebabnya tema khotbah saya hari ini yaitu lockdown. Semua katakan lockdown. Ya, lockdown itu dari bahasa Inggris kalau diterjemahkan artinya itu kuncian. Ya, kuncian. Ya, lockdown itu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh karena kondisi darurat untuk menutup dan melarang orang itu keluar dan masuk dari perbatasan, ya. Untuk menutup, melarang orang keluar masuk dari tempatnya, ya. Apalagi untuk menutup dan melarang orang itu keluar dan masuk dari negaranya. Nah, hari-hari ini itu yang sedang dikerjakan oleh dunia ini. Jadi itu sebabnya apa kata Alkitab mengenai lockdown? Ternyata Bapak Ibu, bagian yang pertama yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, lockdown itu ternyata inisiatif Allah sendiri, ya, inisiatif Allah sendiri supaya umat pilihannya ini terhindar dari maut. Ya, jadi itu bagian pertama yang saya sampaikan. Jadi lockdown adalah inisiatif Allah sendiri supaya umat pilihannya terhindar dari maut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian 6 sampai ayat 8, nanti Bapak Ibu baca di rumah, itu ada seorang tokoh yang terkenal yang bernama Nuh.
Nuh itu hidup benar dan mendapat perkenanan Tuhan, mendapat anugerah dari Tuhan, ya. Dan saat itu keberadaan bumi, Alkitab katakan rusak. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang di bumi ini hidupnya itu rusak, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu murka, Tuhan itu kecewa, sehingga Tuhan itu datang kepada Nuh. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Semua katakan Nuh diperintahkan membuat bahtera. Nah, Bapak Ibu tahu, pada waktu Tuhan menyampaikan kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera, saat itu Nuh usia 500 tahun, saudara. Dan bahtera itu jadi dan air bah itu datang, Nuh berumur 600 tahun. Nah, 600 tahun berarti bahtera itu dapat kita simpulkan dibuat berapa tahun, saudara? 100 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan kemudian singkat cerita, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ya, Tuhan itu memberitahu kepada Nuh, Nuh, nanti 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan 40 hari 40 malam. Sebab aku ya sangat murka terhadap umatku, sebab umatku melakukan hal-hal yang jahat. Ya, aku akan membenamkan bumi ini dengan air bah. Nah, dan singkat cerita, setelah diberitahukan, betul saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan, setelah 7 hari ya, hujan itu mulai turun dan Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan setelah masuk dalam bahtera, hujan itu 40 hari 40 malam. Berarti kesimpulannya Nuh di lockdown oleh Tuhan, ya, supaya terhindar dari maut. Berapa hari? 40 hari. Dan kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-24 dikatakan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, jadi seluruh bumi itu dibenam oleh air bah, sampai gunung pun tidak nampak, saudara. Saudara bisa bayangkan, tidak ada manusia atau hewan apapun yang hidup. Semua dihukum oleh murka Tuhan dengan apa? Dengan air bah, saudara. Dan Nuh di lockdown oleh Tuhan 40 hari. Dan setelah itu air berkuasa, dikatakan Kejadian 7 ayat 24 berapa? 150 hari. 40 ditambah 150 berapa? 190 hari. Nah, saudara bisa bayangkan. Ya. Jadi Nuh itu di lockdown saat itu 190 hari, dan kemudian Nuh itu menanti ya supaya air bah ini surut, saudara. Nuh itu kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, Nuh menanti lagi 40 hari. Nah, 40 ditambah 150 ditambah 40 lagi berapa? Berarti Bapak Ibu 230 hari. Di lockdown 230 hari. Dan kemudian Nuh ini merasa tertekan, saudara, sehingga lewat 40 hari, Kejadian 8 ayat 6, setelah lewat ya 40 hari, Nuh membuka tingkap atas dari bahtera, dan kemudian dilepaskanlah burung merpati dan burung gagak. Sementara mereka pulang pergi sampai air bah surut, dikatakan. Tetapi pada waktu Nuh ini melepas burung merpati dan burung gagak, bagi burung gagak ya, saat dia lapar di dalam bahtera itu koak gitu, saudara, dilepas. Waduh, sukacita sekali burung gagak ini melihat bangkai, hamparan bangkai itu banyak sekali, Bapak Ibu. Sementara burung gagak itu makan, ya, perutnya kenyang, balik lagi, besok lagi lakukan itu. Tapi dikatakan burung merpati setelah dilepas tidak mendapat tumpuan pada kakinya. Yang artinya apa, saudara? Air bah itu belum surut, saudara. Tidak ada tumpuan merpati ini untuk hinggap di dahan.
atau hinggap di apapun, tidak ada saudara. Sebab apa? Ya bumi itu dibenam oleh air sehingga merpati itu balik lagi saudara. Dan kemudian ditunggu lagi berapa hari? 7 hari. Nah 40 ditambah 150 ditambah 40 jadi berapa? 230. Dan Nuh menanti lagi berapa? 7 hari. Berarti berapa? 237. Pada hari yang ke 237 dilepas lagi burung merpati ini tadi saudara. Tetapi burung merpati ini juga sama, tidak mendapat tumpuan pada kakinya. Tetapi merpati ini balik ke dalam batra ini. Di paruhnya dikatakan di dalam Alkitab ada tunas pohon zaitun yang masih muda. Dan dari situlah Nuh ini tahu bahwa air bah itu mulai surut Bapak Ibu. Dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Nuh? Nuh menanti lagi 7 hari. Nah, jadi kalau tadi hujan dikirim oleh Tuhan berapa? 40 hari 40 malam. Dan air menguasai bumi berapa? 150 hari. Dan Nuh itu menanti air bah ini surut berapa? 40 hari. Betul Bapak Ibu, sudah 230 setelah dilepas burung merpati dan burung gagak, sementara burung gagak pulang pergi ya. Tetapi burung merpati dikatakan tidak mendapat tumpuan. Ditunggu lagi 7 hari, merpati ini balik, di paruhnya ada apa? Tunas daun zaitun yang masih muda. Ditunggu lagi 7 hari. Berarti di lockdown berapa Bapak Ibu? 237 ditambah 7 berarti jadi berapa? 244. Dan kemudian merpati ini dilepas dan Alkitab mencatat merpati itu tidak kembali lagi. Yang artinya Nuh tahu betul bahwa air bah itu sudah surut. Jadi sebagai kesimpulan dari kisah Kejadian 6-8, Nuh ini di lockdown oleh Tuhan berapa hari? 244. Kalau Bapak Ibu hitung Bapak Ibu itu 8 bulan. Nah hari ini Bapak Ibu di lockdown berapa hari? Sudah tidak betah toh, kudu kelayapan, kudu ya ingin keluar gitu, betul tidak Bapak Ibu? Nah jadi sekali lagi berbicara tentang lockdown menurut Alkitab itu adalah inisiatif Allah sendiri. Inisiatif Allah supaya apa? Umat pilihannya ya terhindar dari maut. Amin. Dan kalau saudara lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus juga sama. Pada waktu Tuhan Yesus akan menghadapi salib. Alkitab berkata Tuhan Yesus ada di Getsemani. Tuhan Yesus bilang gini, hatiku sangat takut dan gentar. Aku sangat susah, aku rasanya pengen mati. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tolong kamu jaga di sini ya, aku mau berdoa. Sehingga dengan perasaan yang takut dan gentar, susah, luar biasa, Tuhan Yesus tersungkur berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Sampai dikatakan Alkitab keringatnya sampai menjadi titik-titik darah. Saudara bisa bayangkan. Oleh karena apa? Takut dan gentar. Mungkin itu dapat ditafsirkan itu stres begitu berat saudara. Ya sampai Tuhan Yesus hatiku sedih. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lockdown dan diam di dalam hadirat Allah. Amin. Semua katakan lockdown dan diam dalam hadirat Allah. Nah itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di Getsemani. Dia berdoa saudara di Getsemani, kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kalimat itu diulang-ulang saudara. 1 jam Tuhan Yesus berdoa. Setelah itu selesai 1 jam. Pertama Tuhan Yesus bangun. Ternyata murid-muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes tidur. Dan kemudian dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Ayo bangun. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Roh memang nurut, tapi
daging lemah. Ayo bangun, bangun, bangun. Jagai aku mau doa lagi. Tuhan Yesus melakukan doa yang sama saudara. Masuk lagi di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Dengan kalimat yang sama saudara. Kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Terus sampai 1 jam lagi. Ya berarti 2 jam berikutnya saudara, Tuhan Yesus lakukan yang sama. Setelah selesai 1 jam lagi, untuk periode yang kedua, Tuhan Yesus bangun dan dilihat murid-murid sudah tidak kuat, memang matanya sudah berat. Ya sudah tidur lagi mereka. Tapi Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya, Alkitab mencatat, nanti baca di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Tuhan Yesus berdoa lagi saudara. Lockdown, tindakan yang harus dilakukan secara darurat. Itu tadi saudara, yang harus dilakukan. Oleh karena apa? Situasi keadaan darurat. Nah itu yang dan diam dalam hadirat Allah. Doa yang sama, kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya apa saudara? Tuhan Yesus masuk di alam roh. Itu dapat diartikan begitu saudara. Tuhan Yesus memerangi rasa takut, bimbang, cemas, khawatir, panik, ragu, sedih, macam-macam saudara. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa menang di Getsemani. Dia lockdown berapa Bapak Ibu? 3 jam. 3 jam lockdown dan diam dalam hadiratnya. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berdoa, diperangi di alam roh. Dan kemudian setelah dia bangun, dia berbicara kepada murid-murid, ayo bangun, tiba saatnya, sebab penguasa itu sudah hampir datang. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi lihat, Tuhan Yesus menang oleh sebab apa? Lockdown dan diam dalam hadirat Allah. Jadi itu sebabnya hari ini saya berdoa engkau menangkap mengerti. Kalau hari-hari ini pemerintah sedang dorong setiap kita supaya lockdown. Bukan sekedar cuma lockdown di rumah dan kita lihat Facebook, Instagram, main WA. Jangan Bapak Ibu. Lockdown dan diam dalam hadirat Allah. Itu penting. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara dan saya menang. Amin. Jangan sampai kalah. Sebab apa? Kemenangan itu sudah diberikan. Yesus sudah kerjakan bagiannya. Sudah kerjakan di atas kayu salib. Maut sudah dikalahkan. Amin. Kalau saudara teliti di dalam kehidupan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun mengurapi, dan Tuhan Yesus saat itu puasa 40 hari. Ya, tidak makan. Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak makan. Dan oleh Roh Kudus Yesus dibawa kemana? Padang gurun. Sampai di padang gurun Tuhan Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Nah, bagi Tuhan Yesus sangat mudah mengubah batu ya menjadi roti. Betul Bapak Ibu? Tetapi saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus menang atau kalah? Menang. Sebab apa? Tuhan Yesus lockdown dan diam dalam hadiratnya. Dia tidak mau dipimpin daging, tapi dipimpin oleh apa? Roh, oleh Roh Kudus. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau hari-hari ini sedang bergolak roh maut, saya mau katakan, engkau sebagai anak Tuhan, engkau jangan mau kalah. Sebab roh yang ada di dalam hidupmu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin Bapak Ibu. Lockdown dan diamlah dalam hadiratnya. Itu penting. Yang berikutnya, Yesus diajak ke tempat yang tinggi. Dan iblis pertunjukkan keberadaan dunia. Dan iblis katakan apa? Seluruh kejayaan, kemuliaan dunia ada di dalam tanganku. Dan kalau hari ini engkau mau sujud menyembah kepadaku,
maka dunia ini akan aku kembalikan kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai iblis untuk yang kedua kalinya, Yesus menang atau kalah? Menang. Sebab apa? Yesus lockdown dan diam dalam hadiratnya. Suatu tindakan yang harus dilakukan karena darurat. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Untuk ketiga kalinya iblis tetap berjuang. Bagaimana supaya Yesus ini kalah? Dicobai lagi dan berkata kepada Tuhan Yesus, naiklah ke bumbungan bait Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, pasukan malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk ke batu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus menang atau kalah? Tuhan Yesus kembali menang Bapak Ibu. Sebab apa? Tuhan Yesus lockdown dan diam dalam hadiratnya. Hari ini saya berdoa, engkau sebagai anak-anak Tuhan, kalau ya di negara kita Indonesia, kita juga dianjurkan untuk stay, tinggal di rumah. Mari Bapak Ibu kita kerjakan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan di rumah? Ya lockdown, ya tindakan yang harus dikerjakan secara darurat oleh karena keberadaan darurat. Untuk apa? Diam dalam hadiratnya. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Kerjakan Bapak Ibu. Saya sangat percaya kalau Bapak Ibu mau lockdown dan diam dalam hadiratnya, engkau akan tampil keluar jadi pemenang seperti Tuhan Yesus. Yang pertama apa Bapak Ibu? Lockdown adalah inisiatif Allah supaya umat pilihannya ini terhindar dari maut. Ya, jadi lockdown tujuannya untuk apa? Diam dalam hadirat Tuhan. Itu saudara. Sebab itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lockdown dan diam dalam hadiratnya. Itu penting. Nah, sekarang yang kedua yang saya akan bagikan, tujuan dari lockdown. Nah, kalau Bapak Ibu kembali melihat di dalam Kejadian 6 ayat 8 Bapak Ibu, ya Kejadian 8 lah ayat 1 sampai 12. Ya, di situ kita melihat Nuh itu tadi disekap berapa bulan Bapak Ibu? 8 bulan. 244 hari. Kira-kira saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Nuh pada waktu disekap dalam batra selama 244 hari, ya kira-kira tertekan enggak? Jenuh enggak? Tetapi di balik semuanya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Supaya apa? Kita itu sebenarnya dilatih Bapak Ibu. Dilatih untuk apa? Penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Dalam batra Nuh dipaksa belajar apa? Mengerti, mengetahui, memahami. Ya, dilatih untuk itu Bapak Ibu. Ya, mengerti, mengetahui, memahami. Semua katakan mengerti, mengetahui, memahami. Nah, Nuh dilatih untuk mengerti, mengetahui, memahami siapa? Keluarganya. Karakter keluarganya. Itu. Nuh juga dilatih untuk mengerti, mengetahui, memahami karakter daripada hewan. Ya, sebab di dalam batra ini Nuh itu disekap 244 hari dengan keluarganya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak menantunya, 8 orang, dan hewan saudara. Saudara bisa bayangkan disekap dalam batra 244 hari. Dengan tujuan apa? Tuhan melatih supaya ada penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan begini loh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau berbicara tentang binatangnya sajalah, berbicara tentang hewan. Hewannya ini saja loh, itu kan macam-macam. Ada gajah, ada beruang, ada singa, ada apa lagi? Ada serigala, macam-macam Bapak Ibu. Ya.
Saya mau katakan, berbicara tentang binatang ini saja, kalau bisa rukun, mujizat enggak? Mujizat, betul? Nah gampang Bapak Ibu, karakternya beda-beda, beda-beda. Apalagi Bapak Ibu, ya berbicara tentang apalagi Bapak Ibu? Ya berbicara keluarga Nuh ini, kalau dia bisa tidur terlelap, waduh, tak rasa haleluya, puji Tuhan. Saya percaya berbicara tentang keluarga Nuh pada saat itu. Jadi satu di dalam Batra ini bersama hewan. Saya percaya Nuh tidak bisa main WA Bapak Ibu, tidak bisa main Facebook, tidak bisa tidur dengan nyenyak, betul enggak? Sebab apa Bapak Ibu? Ya hari-hari ngurusi binatang-binatang, hewan-hewan ini tadi saudara. Betul saudara, ya. Itu yang dikerjakan oleh Nuh, ya. Itu, tidak ada waktu. Sebab apa? Mau tidur sudah mau terlelap, harimau bunyi hau, gitu saudara. Serigala juga pada waktu malam hari mungkin serigala juga bunyi saudara. Saudara bisa bayangkan apa ya iso turu. Nah, betul enggak saudara? Setelah itu sudah agak larut pagi, baru terlelap, burung berkicau. Betul enggak Bapak Ibu? Ayam berkokok. Jadi saya mau katakan kalau keluarga Nuh ini bisa tidur lelap, saya mau katakan mujizat. Betul Bapak Ibu? Jadi itu sebabnya Nuh dilatih supaya apa? Ada penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Apalagi pada waktu saya merenungkan Nuh itu disekap 244 hari, 8 bulan di dalam Batra ini bersama binatang. Ya, saya percaya bau badan sekeluarga ini tadi tidak mungkin bisa harum, betul tidak saudara? Ya, mungkin bajunya Nuh, istrinya, mungkin anak-anaknya bau kotoran binatang mungkin Bapak Ibu. Loh, bener enggak Bapak Ibu? Sebab apa? Hari-hari yang diurusi hewan ini tadi. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, tak kasih kesaksian ya. Satu ketika saya memperoleh kesempatan, saya melayani ya di daerah Soe saudara, di daerah Kupang, di Soe sana beberapa tahun yang lalu. Dan kemudian oleh hamba Tuhan ini tadi, saya diajak masuk di sebuah pedalaman saudara, masuk di rumah warga di kampung saudara. Pada waktu saya dipersilakan masuk di rumah warga di kampung, Bapak Ibu tahu ya toh, rumahnya itu kecil saudara, sementara saya kan tinggi. Nah, saya masuk rumahnya itu sampai saya tundukkan kepala begini Bapak Ibu. Sebab apa? Rumahnya itu pintunya itu pendek sekali Bapak Ibu. Setelah saya masuk saya kaget Bapak Ibu. Sementara ini tempat tidur dan di sebelahnya ini kandang babi. Saudara bisa bayangkan. Nah, kembali kepada kisah Nuh juga sama. Nuh pada waktu disekap 244 hari, 8 bulan di dalam Batra, dia sangat tertekan. Tapi Tuhan mempunyai tujuan belajar apa? Penguasaan diri. Amin. Hari-hari ini sama. Hari-hari ini sama. Tuhan sedang melatih kita. Ya, supaya apa? Kita mempunyai penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Ya, melalui corona Tuhan melatih penguasaan diri. Jadi kalau kita tidak dilatih, kita itu pasti gampang cemar. Itu sebabnya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita harus dilatih. Kita harus mempunyai penguasaan diri yang baik. Itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, di atas rata-rata semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka gagal. Oleh karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Berbicara tentang Adam dan Hawa, berbicara tentang apa saudara? Dia dibujuk oleh ular ini. Dibujuk apa saudara? Berbicara tentang apa? Dia dibujuk supaya makan buah dan engkau akan berubah menjadi seperti Allah.
Kan begitu, engkau akan mengetahui tentang apa yang baik dan yang tidak baik. Nah, akhirnya apa? Adam ini gagal dan Hawa gagal. Oleh sebab apa? Tidak ada penguasaan diri. Betul Bapak Ibu? Ya, diuji saudara. Hari-hari ini kita juga diuji. Ya, berbicara Kain dan Habil juga sama. Berbicara apa? Tentang persembahan. Kain tidak ada penguasaan diri. Habil persembahannya diterima, Kain tidak diterima, marah, dibunuh loh saudara. Hari-hari ini juga sama. Pada waktu gereja-gereja membicarakan tentang persembahan, ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa terima, marah. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi saya mau katakan, jangan. Kita belajar penguasaan diri. Itu penting. Berbicara tentang siapa lagi gagal? Abraham, bapak orang beriman loh Bapak Ibu. Ini bapak orang beriman. Dia menerima janji Tuhan pada waktu ya dia tidak mempunyai anak. Tuhan berjanji, Abraham, tidak usah susah. Lihat itu, bintang di langit. Anakmu nanti seperti itu, Abraham. Waduh, Abraham senang. Tetapi untuk mewujudkan janji Tuhan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Betul tidak Bapak Ibu? Pada waktu Abraham terima janji Tuhan umur berapa? 75 tahun. Dan janji itu digenapi berapa? Ya 25 tahun. Pada waktu ya Sarah ini mati haid, bilang begini, Pak, kelihatannya aku sudah tidak bisa memberi anak kepadamu. Itu loh ada pembantu baru, hampiri. Siapa tahu lewat dia Tuhan memberi kita anak. Abraham gagal enggak? Gagal. Oleh sebab apa? Tidak ada penguasaan diri. Berbicara siapa lagi? Esau dan Yakub sama. Berbicara tentang apa? Berkat. Berkat sulung. Berkat yang sangat dahsyat ditukar dengan semangkuk kacang merah. Betul Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Berbicara tentang siapa lagi? Simson. Orang yang sangat berkarunia, orang yang sangat bertalenta, tetapi dampaknya oleh sebab dia tidak mempunyai penguasaan diri. Simson akhirnya apa saudara? Dipermalukan, matanya dicungkil, dia buta saudara. Betul enggak saudara? Berbicara siapa lagi? Elimelek, semua katakan Elimelek. Pada waktu di Bethlehem dikatakan ada kelaparan. Elimelek itu gambaran kekurangan saudara. Pada waktu tidak ada penguasaan diri, bahaya. Elimelek meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu apa? Rumah roti, tempat ibadah. Nah, hari-hari ini kita tidak hati-hati. Oleh karena apa? Kesulitan-kesulitan, perekonomian. Kita bisa tidak ada waktu untuk cari Tuhan. Bisa tidak Bapak Ibu? Hati-hati. Berbicara siapa lagi? Berbicara tentang Saul juga sama. Saul orang yang dipilih Tuhan. Berbicara tentang kekuasaan. Hebat luar biasa. Saul tidak ada penguasaan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Diganti Daud. Dan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan kecewa terhadap Saul. Betul Bapak Ibu? Penting penguasaan diri. Siapa lagi? Salomo, anak Raja Daud, orang yang dikenal sebagai mempunyai hikmat luar biasa, tetapi di akhir hidupnya gagal. Berbicara tentang apa? Nafsu. Dia tidak bisa menguasai nafsunya. Istrinya ada berapa? 300, gundiknya ada berapa? 700, total berapa? 1000. Apa ya hafal satu persatu namanya. Betul enggak Bapak Ibu? Akhirnya di kisah Salomo ini tadi saudara, apa yang terjadi? Dia diseret untuk menyembah berhala. Betul? Siapa lagi? Banyak Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus. Yudas, Yudas Iskariot, orang kepercayaan Yesus, bendahara, dipercayakan uangnya Yesus. Tidak ada penguasaan diri, gagal. Betul? Berbicara tentang Petrus, murid
Tuhan Yesus yang sangat militan juga sama, tidak ada penguasaan diri, menyangkal Yesus. Saya berdoa hari ini engkau sebagai anak-anak Tuhan, ya, belajar Bapak Ibu. Lockdown tujuannya supaya kita mempunyai penguasaan diri. Ikuti saya, Alkitab katakan, Amsal 25 ayat 28, ikuti saya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, jadi betapa sangat amat penting penguasaan diri adalah karakter ilahi, buah-buah roh. Itu penting Bapak Ibu, ya, itu, ya. Jadi sekali lagi Tuhan berharap di hari-hari ini kita itu mempunyai penguasaan diri yang baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Ya, agar apa? Kita bisa bertahan sampai kesudahnya. Semua katakan, supaya aku dapat bertahan sampai pada kesudahannya, aku harus memiliki penguasaan diri. Amin. Saya bacakan Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap kebenaran firman ini. Jadi bagian pertama tujuan daripada lockdown apa? Penguasaan diri. Sekali lagi katakan, penguasaan diri. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua. Sebagai manusia normal, saya tanya kepada Bapak Ibu, Nuh disekap di dalam batra bersama hewan 244 hari atau 8 bulan. Kira-kira Nuh stres enggak? Kira-kira tertekan enggak Bapak Ibu? Saya percaya Nuh pasti tertekan. Nuh pasti stres berat. Betul? Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga anak mantunya pasti stres. Pasti dia berdoa, Tuhan kapan ini selesai? Betul enggak? Kapan Tuhan aku bisa keluar dari batra ini? Betul? Sama hari-hari ini seperti itu. Ada banyak orang ini tertekan, stres. Sampai kapan? Betul? Tapi saya mau katakan, tenang saja. Sebab apa? Tuhan tetap bertanggung jawab untuk kita. Semua katakan, Tuhan tetap bertanggung jawab untuk saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab, ya, apa yang menjadi kerinduan Nuh? Dia ingin keluar dari batra. Itu juga kerinduan Tuhan loh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab Kejadian 8 ayat 1 dan seterusnya, ya, 1 sampai 5 kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu baca. Ditulis gini, lalu Allah mengingat Nuh dan Allah mendatangkan tiupan angin di atas bumi, menghembusi angin ini tadi, dan Allah menutup mata-mata air di samudra raya dan menutup sumber mata-mata air, ya, yang mendatangkan hujan di langit, ditutup oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya air bah ini menjadi surut, saudara. Nah, jadi yang artinya apa, saudara? Yang artinya, ya, jangan terus hidup. Yang kedua yang saya bagikan, jangan hidup terus tertekan, tetapi percaya. Pada waktu lockdown, Tuhan latih kita pertama tadi apa? Penguasaan diri. Yang kedua, kita dilatih Tuhan, jangan hidup terus tertekan, tetapi apa? Percaya. Itu penting Bapak Ibu, ya. Sebab itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mendatangkan angin bertiup, sumber-sumber mata air di samudra raya ditutup oleh Tuhan. Tingkap-tingkap di langit juga ditutup.
Sehingga apa? Hujan mulai berhenti, air mulai surut, dan Batra itu dikatakan Batra Nuh itu mulai kandas di pegunungan Ararat. Wow, kandas di pegunungan Ararat. Dan setelah kandas, Batra ini tidak bergerak. Tuhan memberikan hikmat kepada Nuh, ya, untuk membuka tingkap pintu Batra ini tadi. Setelah dibuka tingkap atas Batra ini tadi, Nuh diberi hikmat oleh Tuhan, melepaskan apa? Burung merpati dan burung gagak. Semua katakan, Nuh diberi hikmat oleh Tuhan. Nuh diberi hikmat oleh Tuhan untuk melepas burung merpati dan burung gagak. Nah, itu saudara, itu hikmat Tuhan. Ya, jadi kalau Nuh yang tadinya tertekan, Nuh sungguh-sungguh ingin keluar dari Batra ini, itu pun juga kerinduan Tuhan. Setelah Tuhan itu melakukan bagiannya dan Batra itu kandas di pegunungan Ararat, Nuh juga melakukan bagiannya, diberi hikmat Tuhan dan melakukan bagiannya, yaitu apa? Melepas burung merpati dan burung gagak. Pulang pergi sampai air bah surut. Burung gagak makan apa Bapak? Daging. Burung gagak tingkap Batra dibuka, dilepas, senang. Sebab apa? Banyak bangkai berhamburan. Gagak makan daging, perutnya penuh, kenyang, balik lagi. Tetapi merpati tidak mendapat tumpuan. Sampai ditunggu lagi 7 hari, dilepas lagi. Merpati itu membawa apa? Di paruhnya ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Tunas zaitun muda. Nuh tahu bahwa air itu belum surut betul. Ditunggu lagi 7 hari dan dilepas, dan merpati itu tidak kembali. Jadi jelas yang artinya apa Bapak Ibu? Jangan hidup terus tertekan, tetapi percaya. Amin. Itu ya. Jadi dalam masa-masa susah ini saya mau katakan, jangan takut. Jangan sungut-sungut. Jangan pikir yang jelek-jelek dan jangan susah. Sebab apa? Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah mengalahkan maut, dan kemenangan sudah diberikan. Dan kalau hari ini kita itu lockdown, Tuhan menghendaki memang kita itu lockdown dan diam dalam hadiratnya. Dengan tujuan apa? Kita mempunyai penguasaan diri. Dengan tujuan apa? Supaya kita diingatkan, supaya hidup kita jangan terus tertekan. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi percaya. Semua katakan, aku harus percaya kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai takut, jangan sungut-sungut, jangan pikir yang jelek-jelek, jangan susah. Sebab Alkitab itu bilang gini di dalam Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, tetapi kesusahan itu muncul dari pribadi seseorang ini, seperti bunga api berjolak tinggi. Jadi saya berdoa hari ini engkau menangkap pesan-pesan Tuhan. Ya, kerjakan bagianmu dan Tuhan akan bekerja dengan bagiannya, dan kita akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih lewat pesan-pesan firman-Mu Tuhan. Lockdown dan diam dalam hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami akan kerjakan Tuhan. Seperti apa yang Engkau kerjakan sehingga Engkau menang Tuhan. Dan kalau kemenangan itu sudah Engkau berikan Tuhan, kami sadar hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami menangkap, mengerti tujuan daripada lockdown, supaya kami mempunyai penguasaan diri. Tujuan daripada lockdown supaya kami tetap percaya, supaya hidup kami tidak terus tertekan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, biarlah pengurapan firman-Mu memampukan kami Tuhan
sungguh-sungguh mengerjakan bagian kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami semuanya kami tidak mempermalukan Tuhan, tetapi Tuhan di saat-saat sulit dan sukar Tuhan, kami sangat percaya Tuhan tampil di dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan dan kami jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa ucapan syukur. Yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.